bunda yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Bunda Suci. Hari ini Bunda akan menemani anak-anak belajar. Tetapi sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya, Bunda akan mengajak anak-anak untuk melakukan gerakan buka tutup. Silahkan ikuti Bunda ya. Bunda hitung 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, sambil tertawa, sambil teriak, hore. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah lebih bersemangat? Untuk materi hari ini, anak-anak akan belajar tema 8, review subtema 1 dan subtema 2. Silahkan disimak video materi berikut ini ya. Halo anak-anak Bunda yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar review tema 8, subtema 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama subtema 1, Lambang Negara Garuda Pancasila, Lambang Pramuka, Sudut Lancip, Siku-siku, dan Tumpul. Sedangkan untuk subtema 2, Makna lambang atau simbol Pramuka, Sifat-sifat bangun datar, dan simbol-simbol sila Pancasila. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu Lambang Negara Garuda Pancasila. Masih ingatkah anak-anak dengan lambang negara Indonesia? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Setiap bentuk dan warna pada suatu lambang memiliki makna tertentu. Amatilah gambar lambang Garuda Pancasila pada gambar di samping. Yang pertama, burung Garuda bermakna melambangkan kekuatan. Yang kedua, burung Garuda berwarna emas bermakna keagungan bangsa dan keluhuran negara. Yang ketiga, warna merah putih pada perisai bermakna melambangkan bendera Indonesia. Merah berarti berani, putih berarti suci. Yang keempat, perisai berisi lambang-lambang sila Pancasila digantung di leher burung Garuda bermakna melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang kelima, garis hitam tebal mendatar pada perisai bermakna negara Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis khatulistiwa. Yang keenam, banyak bulu sayap ada 17, bulu ekor ada 8, bulu pangkal ekor ada 19, bulu leher ada 45 bermakna melambangkan kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perhatikan kata-kata pada pita tersebut. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kata Bhina dan Ika disusun menjadi Bhinneka yang artinya beraneka ragam. Tunggal Ika artinya kesatuan ragam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lambang Pramuka. Tunas muda berarti generasi muda atau kelompok anak muda. Pertiwi berarti tanah air Indonesia. Kata tunas juga dipakai untuk melambangkan gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Selain kata, gambar juga seringkali menjadi lambang yang memiliki arti tertentu. Amatilah lambang tingkatan pramuka siaga berikut. Yang pertama TKU Siaga Mula, yang kedua TKU Siaga Tata, dan yang ketiga TKU Siaga Bantu. Setiap anggota pramuka siaga yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum dapat mengenakan lambang tersebut pada seragam pramuka. Perhatikan bentuk dan warna pada lambang tanda pelantikan pramuka berikut. Padi dan kapas melambangkan kesuburan yaitu padi sebagai pangan dan kapas sebagai sandang. Tunas kelapa lambang gerakan pramuka. 5 titik melambangkan Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Pengertian sudut.
Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Sudut di samping dinamakan sudut ABC atau CBA. Ada dua kaki sudut yaitu BA dan BC. Titik B disebut dengan titik sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip memiliki sudut lebih kecil dari sudut siku-siku. Yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku terbentuk dari dua garis yang saling tegak lurus. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Dan yang keempat ada sudut lurus, sudut yang terbentuk dari gabungan dua sudut siku-siku dan kaki sudutnya membentuk garis lurus. Nah, sekarang kita akan belajar makna lambang atau simbol pramuka. Lambang yang terdapat pada seragam pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda barung. Yang kedua, tanda tutup kepala. Yang ketiga, tanda pandu dunia. Yang keempat, tanda kecakapan umum atau TKU. Yang kelima, lencana wilayah. Yang keenam, tanda jabatan. Dan yang ketujuh, pita wilayah dan pita nomor. Untuk pramuka siaga terdapat 10 tanda kecakapan khusus atau TKK yang wajib dimiliki. TKK yang wajib dimiliki pramuka siaga antara lain yang pertama, P3K. Yang kedua, pengatur ruangan. Yang ketiga, pengamat. Yang keempat, juru masak. Yang kelima, berkemah. Yang keenam, penabung. Yang ketujuh, menjahit. Yang kedelapan, juru kebun. Yang kesembilan, pengaman kampung. Dan kesepuluh, gerak jalan. Tahukah anak-anak bahwa selain TKK wajib, masih ada banyak TKK pramuka siaga lainnya? Tanda kecakapan khusus pramuka siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK pramuka siaga berbeda-beda sesuai bidangnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Dan yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban berwarna biru. Dan selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat bangun datar. Lambang tanda pelantikan pramuka untuk siswa laki-laki dan perempuan berbeda. Tanda pelantikan putri berbentuk lingkaran, tanda pelantikan putra berbentuk persegi, lingkaran, dan persegi adalah contoh bangun datar. Selain bentuk lingkaran dan persegi, terdapat bentuk bangun datar lainnya. Perhatikan contoh berikut. Ada segitiga, persegi panjang, jajar genjang, dan segi lima. Sifat-sifat persegi antara lain yang pertama mempunyai 4 sisi, yang kedua mempunyai sisi yang sama panjang, dan yang ketiga mempunyai 4 sudut sama besar yaitu sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang antara lain yang pertama mempunyai 4 sisi, yang kedua 2 pasang sisi masing-masing sama panjang, dan yang ketiga mempunyai 4 sudut sama besar yaitu sudut siku-siku. Nah, sekarang kita akan belajar simbol-simbol sila Pancasila. Lambang sila Pancasila. Bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Rantai adalah lambang sila kedua Pancasila. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga Pancasila. Kepala banteng adalah lambang sila keempat Pancasila. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima Pancasila. Sila kedua Pancasila. Saling menolong adalah pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila antara lain, yang pertama membantu korban bencana alam, yang kedua bersikap santun kepada siapapun. Sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sila ketiga Pancasila. Sikap mau bekerja sama dapat mewujudkan persatuan. Sikap mau bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi
Persatuan Indonesia. Sila keempat dan kelima Pancasila. Kegiatan bermusyawarah untuk mengambil keputusan termasuk pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembagian tugas secara adil merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang waktunya tantangan. Silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website e-learning Sekolah Teladan. Silahkan dikerjakan dengan teliti ya. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Sekarang kita akan review apa saja materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak sudah belajar tentang review subtema 1. Dan yang kedua, anak-anak sudah belajar tentang review materi di subtema 2. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website learning.sekolahTeladan.ech.id. Silahkan dikerjakan dengan teliti ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Sebelum Bunda tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bunda cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi